Shalom, kembali bersama saya Pendeta Samuel Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kembali firman Tuhan akan kita baca pada hari ini yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-12. Lanjutan dari pembacaan Mazmur kita, saudara. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecurangan dan penipuan, kebohongan, dusta, itu semua saudara-saudara yang terjadi pada masa salah satu pemerintahan raja di mana Daud berada. Dan Daud melihat saudara-saudara akan hal itu, bahwa ada kecurangan, ada banyak di dalam masyarakat yang ada pada masa itu penipuan, dusta, saudara-saudara. Dikatakan mereka berkata dengan bibir yang manis, tetapi hati bercabang. Rupanya hal yang sudah biasa atau bukan hal yang baru sekarang ini, saudara. Kalau dalam sebuah negara atau dalam sebuah pemerintahan atau sebuah saudara usaha, bisnis, pekerjaan di kantor, di mana-mana saudara-saudara, kecurangan, dusta, kebohongan, penipuan adalah hal yang bukan hal yang baru, dan itu biasa terjadi sudah dari sejak zaman dahulu kala. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di sini mengatakan bahwa semua itu terjadi, saudara-saudara, karena hati yang bercabang. Ada unsur-unsur yang jahat di dalam hati, dan kemudian penipuan itu, kecurangan itu, dan sebagainya, dusta, saudara-saudara, itu terjadi melalui perkataan-perkataan yang manis. Kedengarannya manis, saudara. Janji-janji yang diberikan itu, saudara-saudara, begitu enak didengar, begitu manis didengar, saudara-saudara. Tetapi di belakang itu semua janji tinggal janji. Di dunia politik, di dunia bisnis, di dunia manapun, saudara, sepertinya itu hal yang biasa terjadi. Sukar saudara-saudara kadangkala menemukan betul-betul orang yang berintegritas, yang memiliki karakter yang baik, yang jujur, yang tulus, yang takut betul-betul akan Allah di dalam hidup ini, saudara, dan melakukan kebenaran. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, hal ini menjadi hal yang sepertinya biasa, bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum. Namun heran juga, contohnya ketika pemilu datang. Sudah berkali-kali pemilu diadakan, pemilihan wakil rakyat diadakan, atau pemilihan apapun, saudara-saudara, biasa bahwa sang calon akan menyampaikan gagasan-gagasan, janji-janji.
Dan herannya walaupun itu dari waktu ke waktu sering dilakukan, orang tetap tertipu, orang tetap merasa dicurangi, orang tetap saudara-saudara merasa didustai. Tetapi heran bahwa itu terus terjadi dan orang tetap percaya, saudara-saudara. Tapi itulah saudara-saudara, hati atau mulut atau lidah yang bibir yang manis dan hati yang bercabang. Hoaks-hoaks yang kita dengar, saudara-saudara, bahkan lebih seringkali lebih dipercaya, lebih didengar orang daripada hal yang benar disampaikan. Sehingga orang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah terjadi bahkan di dunia rohani pun bisa terjadi. Adanya penipuan-penipuan, adanya dusta, kecurangan-kecurangan, adanya saudara-saudara janji-janji yang palsu yang diberikan oleh para pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, dan sebagainya yang terjadi di dalam dunia rohani. Jadi segala bidang saudara-saudara terjadi hal seperti ini. Nah, pemazmur di sini ketika menghadapi hal ini, saudara, dia berdoa kepada Allah. Mengapa saudara-saudara dia berdoa kepada Allah supaya Allah bertindak dalam hal ini? Oleh karena saudara-saudara yang menjadi sasaran yang banyak mengalami saudara-saudara dicurangi, ditipu, didustai adalah mereka yang saleh, mereka yang mau tulus, mereka yang mau jujur, mereka yang mau hidup sungguh-sungguh, yang mau takut akan Allah, yang mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah, mendapatkan ujian-ujian yang seperti ini, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan saudara-saudara oleh pemazmur di sini adalah dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Tuhan. Dan setelah dia menyampaikan keluhan-keluhan ini kepada Tuhan, saudara, dia juga menyampaikan kepada kita apa yang kira-kira Allah lakukan ketika hal-hal ini terjadi. Apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang salehnya, saudara-saudara, orang-orang kudusnya, orang-orang yang dia benarkan, yang mau berjalan dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan di sini jelas dia katakan, saudara-saudara, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Janji Tuhan murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dan Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Terhadap angkatan yang menipu, yang curang, terhadap angkatan yang berdusta, terhadap angkatan yang berani melakukan, melanggar saudara-saudara akan aturan-aturan yang seharusnya, yang hanya berbibir manis saudara-saudara, tetapi di dalam hatinya dikandung banyak kejahatan. Tuhan berjanji di sini, saudara, bahwa dia akan menjaga, memelihara, melepaskan dari semua hal-hal yang seperti ini. Dan saudara yang saya kasih, itu pasti terjadi kepada orang-orang yang saleh, yang jujur, yang mau tulus dalam hidup ini. Memang ini tantangan saudara-saudara. Di dalam menjalani kehidupan seringkali orang berkata susah jujur, susah untuk tulus, susah. Tapi saudara yang saya kasihi, sebenarnya tidak ada yang susah. Kalau kita hidup di dalam kebenaran memang ada tantangan, memang ada ujian. Tetapi untuk itulah kita dipanggil untuk memberikan hidup yang berbeda kepada dunia ini. Itulah artinya kita percaya kepada Yesus. Itulah artinya kita mengasihi Tuhan, dikasihi, dibenarkan, dikuduskan. Sekarang kita berjalan dalam kebenaran. Kebenarannya Tuhan. Di dalam kekudusan, yaitu kekudusannya Tuhan. Dan kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan, saudara-saudara. Karena itu kita tidak perlu takut untuk hidup benar, hidup jujur, hidup tulus, saudara-saudara. Karena kita tahu Tuhan menjaga kita dari segala
niat-niat jahat orang-orang terhadap kita. Kalaupun saudara terjadi bahwa kita didustai, kita akan dicurangi, Tuhan tahu saudara-saudara untuk membela kita. Tuhan adalah keadilan kita. Tuhan adalah Allah di atas segala sesuatu. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan juga Rasul Paulus dan Rasul Yakobus, saudara-saudara, pernah mengingatkan orang-orang yang berkuasa supaya tidak berlaku curang dan tidak berlaku tidak adil. Dalam Kolose 4 ayat 1 dia berkata begini, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di surga." Jadi Rasul Paulus memperingatkan kepada tuan-tuan, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, bos-bos, supaya mereka berlaku adil. Karena Tuhan, kita semua sama ada di surga. Dia melihat semua dan dia tidak memandang muka. Yakobus juga memperingatkan hal itu khususnya kepada orang kaya, orang yang memimpin, bos. Saudara, dia berkata demikian dalam Yakobus 5 ayat 4. "Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memperingatkan pemimpin supaya tidak menahan upah orang, tidak berlaku tidak adil, sewenang-wenang, mencurangi karyawan-karyawan. Kalau saudara pemimpin mendengar ini, saya berharap bahwa engkau mau datang kepada Tuhan, karena sumber berkat adalah Tuhan. Bertobat, selesaikan semua yang harus saudara selesaikan, bayar yang harus saudara bayar. Tuhan yang akan memberkati usahamu, memberkati semua kehidupanmu, saudara-saudara. Karena itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau pemimpin, kalau engkau bos, kalau engkau memiliki orang-orang di bawahmu yang kau pekerjakan, berlakulah adil dan berlakulah benar. Jangan curang, jangan berdusta, tetapi adillah. Karena teriakan orang-orang di bawah yang besar kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadi pembela yang adil bagi setiap orang, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau engkau merasa dicurangi, kalau engkau karyawan, engkau pekerja yang merasa dibohongi, merasa engkau ditipu, merasa engkau saudara-saudara dicurangi, jangan takut. Engkau tidak akan kehilangan apapun. Tuhan berjanji dia melindungi saudara-saudara. Namun kalau sampai kita pun diperlakukan tidak adil, Tuhan tahu untuk mengembalikan hak-hak kita. Tuhan tahu membela kita. Asal engkau mau tetap jalan dalam kebenaran, tetap bersandar pada Tuhan, percaya penuh bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janji. Senantiasa janjinya pasti dia tepati. Karena janji Tuhan itu murni, artinya tidak tercampur, saudara-saudara, oleh apapun. Tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada kecurangan di dalamnya, saudara. Murni janji Allah itu sudah teruji dimurnikan dalam dapur peleburan dalam tanah. Sudah teruji sampai 7 kali dimurnikan. Sebuah perak kalau 7 kali dimurnikan, saudara, dengan api di dalam tanah, saudara, itu betul-betul murni. Tidak ada campuran lain lagi di dalamnya. Demikianlah, saudara-saudara, akan janji Tuhan. Dia berjanji untuk menjaga kita senantiasa terhadap angkatan yang curang, angkatan yang tidak adil, angkatan yang berdusta, angkatan yang berbohong, angkatan ini, saudara-saudara, yang tidak benar. Tuhan melindungi orang-orangnya yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran itu, hidup di dalam panggilan Allah, kekudusan Allah, dan mau menyatakan terang ilahi kepada dunia ini melalui hidupnya. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari terus saudara baca firman Allah. Dan jangan lupa saudara-saudara
untuk juga membagikan bacaan-bacaan Mazmur kita ini setiap hari, dan kitab-kitab yang lain nanti kita membahas terus-menerus kepada bagikan kepada keluargamu, saudara-saudara, dalam grup-grup yang lain yang kau masuki, bagikan supaya orang-orang lain juga diberkati oleh Tuhan melalui firman Allah ini. Puji nama Tuhan. Semoga firman ini, saudara, menguatkan kita semua bahwa Tuhan akan menjaga kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Asal kita tetap bersandar di dalam Dia dan sepenuhnya hidup kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berjanji, Engkau juga yang menepati janji. Karena Engkau adalah Allah, tidak ada kecurangan padamu, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta padamu, tidak ada ketidakadilan padamu. Engkau adil, Engkau benar, Engkau kudus ya Tuhan. Murni, tidak tercampur apapun, tidak ada dosa di dalamnya. Karena itu kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau, Allah yang baik, yang berjanji dan selalu menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hidup ini mungkin ada di antara anak-anakmu yang mendengar ini adalah para pemimpin. Aku berdoa supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang adil ya Tuhan. Supaya menjadi Tuhan bos-bos di dalam kantor atau di perusahaan yang adil. Aku juga berdoa ya Bapa, kalau ada anak-anakmu yang merasa dicurangi, merasa diperlakukan tidak adil Tuhan, merasa Tuhan dibohongi, didustai, atau hal-hal yang lain yang tidak baik Tuhan dijahati. Aku berdoa ya Bapa, biarlah anak-anakmu ini tidak menjadi marah dalam hal ini, tetapi datang kepadamu yang adalah hakim yang adil. Hakim yang tahu memutuskan yang terbaik, dan juga yang adalah penolong yang setia. Engkau adalah Allah yang luar biasa setia, menyertai, memberkati, menolong, mengangkat, dan menempatkan pada tempat-tempat yang seharusnya. Dan Engkau janji dalam Mazmur 16, bahwa tempat yang Tuhan pilih bagi setiap kami adalah tempat-tempat yang permai. Dan itu membawa kemuliaan bagi nama Bapa sendiri. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, sekali lagi bersyukur Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu yang mendengar ini. Dan biarlah hari-hari kehidupan umat-Mu senantiasa menyatakan terang Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan doa kami melalui Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetap berjalan sebagai orang benar, tetap berjalan sebagai orang kudus, tetap berjalan sebagai orang yang dikasihi, hidup dalam kasih, dalam kebenaran, kekudusan, dan perkenanan Allah. Saya Pendeta Samuel mengucapkan salam restorasi.